Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam kepada Bapak, Ibu dosen yang saya hormati dan rekan-rekan mahasiswa yang saya sayangi dan hormati. Perkenalkan, saya Silva Farelia Motumona dengan NIM 123230026 dari Program Studi Teknik Geomatika Angkatan 2023. Pada kesempatan ini, saya akan memaparkan proposal tugas akhir saya yang berjudul Komparasi Metode Normalized Difference Vegetation Index (NDVI) dan Soil Adjusted Vegetation Index (SAVI) untuk pemodelan kerapatan vegetasi di Kota Bandar Lampung menggunakan citra Landsat 8. Selanjutnya, yang melatar belakangi penelitian ini adalah seperti yang kita ketahui, pembangunan di Kota Bandar Lampung semakin tahun maka semakin pesat sehingga mengakibatkan berkurangnya lahan vegetasi. Hal tersebut dapat terjadi karena Kota Bandar Lampung merupakan ibu kota dari Provinsi Lampung, sehingga setiap tahunnya akan ada pembangunan fasilitas umum serta fasilitas sosial yang mengakibatkan berkurangnya lahan vegetasi. Kondisi ini memerlukan metode pemantauan vegetasi yang tepat dan efisien. Menurut saya, teknologi penginderaan jauh sangatlah tepat digunakan untuk memantau vegetasi dan untuk memodelkan kerapatan vegetasi, karena tidak perlu kontak fisik langsung dengan objek di permukaan bumi, serta hanya dapat menggunakan citra satelit. Selanjutnya, metode yang efisien dan tepat menurut saya untuk memetakan pemodelan kerapatan vegetasi, yang pertama ada NDVI, karena NDVI sendiri merupakan indeks yang mengukur tingkat kehijauan vegetasi, tapi memiliki kelemahan pada lahan terbuka karena sensitif terhadap pantulan tanah. Nah, sedangkan metode indeks vegetasi yang selanjutnya adalah SAVI, yaitu pengembangan dari metode NDVI dengan faktor koreksi L yang lebih tahan terhadap pantulan tanah dan cocok untuk vegetasi yang jarang. Nah, penelitian tentang komparasi NDVI dan SAVI untuk pemodelan kerapatan vegetasi belum ada dilakukan di Kota Bandar Lampung. Penelitian sebelumnya ada yang hanya menggunakan satu indeks saja, yaitu berupa NDVI, dan juga menggunakan EVI. Nah, maka saya meneliti tentang komparasi NDVI dan SAVI untuk pemodelan kerapatan vegetasi di Kota Bandar Lampung, serta bertujuan untuk membandingkan kedua metode tersebut dan menguji akurasinya melalui validasi di lapangan. Dari latar belakang yang sudah dipaparkan, maka dirumuskan masalah sebagai berikut. Yang pertama adalah bagaimana hasil pemodelan kerapatan vegetasi menggunakan metode NDVI di Kota Bandar Lampung. Selanjutnya, bagaimana hasil pemodelan kerapatan vegetasi menggunakan metode SAVI di Kota Bandar Lampung. Selanjutnya, membandingkan kedua metode tersebut, yaitu bagaimana perbandingan hasil analisis kerapatan vegetasi antara metode NDVI dan juga SAVI. Nah, berangkat dari rumusan masalah yang sudah dipaparkan, dapat didapatkan 3 tujuan penelitian yang ingin dicapai akhirnya nanti. Yang pertama adalah menganalisis kerapatan vegetasi menggunakan metode NDVI di Kota Bandar Lampung. Selanjutnya, menganalisis kerapatan vegetasi menggunakan metode SAVI di Kota Bandar Lampung. Dan yang terakhir adalah membandingkan kedua metode tersebut, membandingkan hasil kerapatan vegetasi antara metode NDVI dan juga SAVI. Nah, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi ilmu penginderaan jauh serta referensi untuk penelitian yang sejenis. Nah, selanjutnya manfaat penelitian yang praktis adalah penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi bagi pemerintah di Kota Bandar Lampung untuk pengelolaan ruang terbuka hijau, serta menjadi bahan pertimbangan kebijakan tata ruang di Kota Bandar Lampung. Berikut merupakan tinjauan pustaka yang dirangkum. Yang pertama, NDVI merupakan indeks vegetasi yang paling populer untuk membandingkan pantulan band near dan juga band red. SAVI adalah pengembangan dari metode NDVI dengan faktor koreksi L untuk mengurangi pengaruh tanah. Citra yang digunakan yaitu citra Landsat 8, merupakan citra satelit dengan band 4, yaitu band merah dan juga band 5 atau near. Platform yang digunakan pada penelitian ini adalah Google Earth Engine, yaitu platform cloud computing untuk pengolahan citra. Dan juga metode uji validasi yang digunakan adalah confusion matrix untuk menghitung overall akurasi. Selanjutnya, lokasi penelitian
Lokasi penelitian berada di Kota Bandar Lampung, di Provinsi Lampung, dengan luas wilayah yaitu sekitar 183,72 km persegi, dengan jumlah sekitar 20 kecamatan di Kota Bandar Lampung. Berikut merupakan alat dan bahan yang digunakan selama penelitian. Yang pertama adalah alat yang dibutuhkan. Yang pertama ada laptop. Laptop saya yaitu Asus VivoBook M1403KA. Selanjutnya GPS handheld yang digunakan untuk ground check saat di lapangan. Selanjutnya kamera ponsel yang digunakan untuk mendokumentasikan saat melakukan uji validasi lapangan. Software ada Google Earth Engine atau disingkat menjadi GEE untuk pengolahan citra. Selanjutnya software ArcGIS untuk visualisasi dan layout peta. Yang terakhir ada Microsoft Excel untuk perhitungan luas klasifikasi. Selanjutnya bahan yang dibutuhkan selama penelitian adalah Citra Landsat 8 tahun 2025 yang dapat diakses pada USGS. Selanjutnya ada SHP Administrasi Provinsi Lampung yang kemudian akan dilakukan clipping untuk hanya Kota Bandar. Selanjutnya ada diagram alir penelitian. Yang pertama adalah melakukan studi literatur, yaitu mempelajari jurnal serta mencari referensi terkait penelitian. Selanjutnya mengakuisisi data Citra Landsat 8, yaitu dari USGS Explorer yang dapat diakses melalui platform Google Earth Engine. Selanjutnya adalah pengolahan data. Pengolahan data yaitu berupa memotong citra sesuai batas administrasi. Selanjutnya, clipping citra. Setelah clipping citra dilakukan, adalah selanjutnya itu melakukan perhitungan NDVI dan SAVI pada platform Google Earth Engine. Pada platform Google Earth Engine, itu citra Landsat 8 yang sudah diakuisisi, kemudian dipanggil untuk dilakukan pengolahan. Selanjutnya dilakukan cloud masking atau untuk memfilter awan. Lalu dilakukan juga perhitungan NDVI pada platform JEE. Platform perhitungan NDVI dibagi hasilnya menjadi klasifikasi kerapatan vegetasi dengan metode NDVI, yaitu terbagi menjadi 6 kelas, yaitu tidak ada vegetasi rendah, agak rendah, sedang, agak tinggi, dan tinggi. Lalu menghitung nilai SAVI pada platform JEE. Kelas klasifikasi untuk kerapatan vegetasi dengan metode SAVI dibagi menjadi 5 kelas, yaitu tidak ada vegetasi rendah, sedang, tinggi, dan sangat tinggi. Tentunya pembagian kelas klasifikasi ini berdasarkan jurnal yang saya baca pada jurnal tahun 2021 tentang kerapatan mangrove. Selanjutnya, data yang telah diolah diekspor hasil klasifikasinya dalam format GeoTIFF. Selanjutnya melakukan visualisasi pada ArcGIS. Lalu setelah divisualisasikan, dilakukan juga penentuan titik sampel di lapangan untuk menentukan berapa titik sampel yang harus divalidasi saat di lapangan. Selanjutnya melakukan ground check atau pengecekan kondisi vegetasi secara langsung di lapangan bermodalkan hasil visualisasi pada ArcGIS. Selanjutnya, hasil ground check divalidasi menggunakan confusion matrix untuk menilai akurasi klasifikasi. Selanjutnya adalah yang terakhir, analisis data dan penarikan kesimpulan. Metode pengolahan data, yang pertama ada akuisisi dan pemilihan citra. Akuisisi data dilakukan pada platform Google Earth Engine dengan memanggil Citra Landsat 8 dari USGS, lalu dimasukkan ke dalam JavaScript. Tidak lupa juga untuk di cloud masking awannya kurang dari 10%. Selanjutnya ada clipping SHP Kota Bandar Lampung. Selanjutnya mengupload SHP ke Google Earth Engine untuk clipping Citra Landsat 8. Jadi yang digunakan hanyalah SHP di Kota Bandar Lampung saja. Selanjutnya melakukan perhitungan NDVI dan SAVI menggunakan JavaScript. Selanjutnya klasifikasi nilai indeks kelas kerapatan menggunakan JavaScript juga pada platform Google Earth Engine. Setelah diklasifikasi akan ada luasannya juga yang akan didapatkan dari JEE menggunakan JavaScript. Selanjutnya mengekspor hasil kerapatan ke format GeoTIFF dan memvisualisasikan hasil kelas kerapatan dan juga dilakukan layouting pada ArcGIS. Berikut merupakan penentuan titik sampel untuk ground check dengan rumus N sama dengan Z kuadrat dikali P dikali Q per E kuadrat. Keterangannya adalah N sama dengan jumlah sampel minimal, Z sama dengan standar deviasi normal atau tingkat kepercayaan 95% bernilai 2, P akurasi yang diharapkan. Akurasi yang diharapkan ini adalah berpacu pada USGS tahun 2025, di mana akurasi yang pas untuk kelas kerapatan yaitu 85%. Jadi nilai P adalah 85%, Q adalah 100% dikurangi dengan nilai P. Selanjutnya, uji akurasi, yaitu menggunakan confusion matrix, membandingkan hasil klasifikasi citra dengan data di lapangan, menghitung overall akurasi untuk NDVI dan SAVI, serta membandingkan akurasi kedua metode. Berikut merupakan studi literatur yang saya gunakan untuk pembuatan PowerPoint. Sekian yang dapat saya sampaikan.
Terima kasih, saran dan masukan yang membangun sangatlah saya harapkan untuk penelitian saya ke depannya. Terima kasih, mohon maaf atas kurang dan lebihnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.